Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BC Bengkulu dimanapun kalian berada. Ketemu saya kali ini Kak Duts di program Yuk Ngulik, yang kali ini akan ngebahas tentang makro fotografi dengan ponsel atau handphone. Untuk yang sudah tahu bahwa fotografi makro itu adalah fotografi yang alirannya atau memilih objeknya adalah benda-benda kecil. Bisa apa aja, yang jelas bendanya kecil dan biasanya menonjolkan detail dari bendanya, tetapi diambil tidak dengan bantuan alat pembesar optik, misalnya kayak mikroskop atau kaca pembesar. Jadi benar-benar hanya mengandalkan kamera atau lensa-lensa tertentu yang memang khusus diciptakan atau didesain untuk fotografi makro. Nah, kesempatan kali ini Yuk Ngulik akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar atau ngebahas fotografi makro tetapi dengan menggunakan ponsel. Nanti saya juga akan dibantu beberapa teman-teman dari BC Bengkulu yang berburu di area Komplek Bea Cukai Padang Harapan Bengkulu, yang nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Gimana keseruannya nanti kita rekam dan kita ceritakan kepada teman-teman lewat video ini. Nah, sahabat BC Bengkulu, saya sudah bersama Mbak Gadis dan Mbak Linggar. Nah, sudah siap dengan ponselnya masing-masing, dan di belakang layar juga banyak yang mau bergabung tapi nggak mau in frame. Nah, kita masuk ke tips yang pertama. Untuk fotografi makro dengan ponsel atau handphone, yang pasti kalian harus punya handphone dulu. Ya, boleh pinjem juga sih. Dan pastikan kalian menguasai fitur-fitur yang ada di kamera handphone sekarang. Fitur-fiturnya mungkin berbeda di setiap jenis atau merek atau tipe ponsel, tetapi pada umumnya handphone yang kekinian itu sudah memiliki banyak fitur. Yang pasti yang kita butuhkan adalah fitur kamera yang memiliki atau bisa punya mode manual, karena di fotografi makro kita membutuhkan bukaan besar. Jadi bukaan itu bisa disetting lewat mode manual untuk mendapatkan ruang tajam yang tipis dan bokeh yang bagus. Kalau memang jenis handphonenya tidak punya kamera yang bisa disetting secara manual, biasanya ada menu-menu foto atau mode portrait yang bisa dimanfaatkan juga buat fotografi makro. Kalaupun tidak bisa, biasanya ada bisa mendownload aplikasi dari pengembang pihak ketiga. Nah, selain urusan mode manual kamera, pastikan juga sebelumnya bahwa ruang penyimpanan atau storage di ponsel kalian masih memadai atau masih aman, karena foto makro itu akan berulang-ulang ngambilnya dengan berbagai angle, berbagai komposisi. Kita akan mencoba mencari yang terbaik untuk dapat foto yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Dalam settingan mode manual, kalian pilih menu atau fitur makro atau bukaan yang paling besar. Itu ruang tajamnya sangat tipis sehingga bisa menampilkan fokus yang detail, tapi latar belakang atau latar depannya itu bokeh atau blur. Nah, kalau memang tidak ada settingannya, seperti saya katakan di depan, bahwa kalian bisa pakai mode foto portrait, atau di beberapa handphone itu ada istilah kecantikan, atau juga menggunakan aplikasi tambahan. Untuk foto makro bisa juga menggunakan lensa-lensa tambahan yang sudah banyak dijual bebas dan tidak terlalu mahal, yang memang khusus didesain untuk makro HP. Tapi untuk kali ini kita tidak punya lensa itu, kita hanya menggunakan handphone saja tanpa alat bantu lensa tambahan. Selain itu, ketika sudah menggunakan mode
makro, pada saat memilih objek itu usahakan meminimalisir getaran. Tentukan fokusnya, kemudian pakai alat bantu tripod atau apapun yang bisa membantu kalian untuk tidak melakukan getaran pada saat pengambilan gambar, baru klik. Seperti pada banyak genre fotografi lainnya, fotografi makro itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dan dengan objek apa saja. Yang penting kecil dan detail. Bisa dilakukan di indoor maupun di outdoor. Bisa dilakukan dengan settingan atau dengan natural. Yang paling pasti adalah harus memiliki pencahayaan yang cukup. Jika tidak cukup cahayanya, kita bisa menggunakan alat bantu lainnya seperti senter LED atau flash yang ada di fitur kamera kalian. Di Komplek Perumahan Bea Cukai Bengkulu di Padang Harapan, kami memanfaatkan ruang kosong atau lahan kosong dengan program penghijauan berupa tanaman-tanaman yang produktif seperti kacang hijau, kacang tanah, kacang panjang, jagung, maupun mentimun. Dan lokasi kebun ini merupakan salah satu lokasi yang bisa kita manfaatkan untuk mengeksplor fotografi makro. Setelah melakukan banyak pengambilan foto, jangan lupa manfaatin fitur retouching atau kalian biasa mungkin mengenalnya dengan istilah editing di handphone kalian sendiri. Nggak usah masuk komputer, tapi lakukan saja di handphone. Bisa juga menggunakan aplikasi editing lainnya. Nah, hasilnya nanti jangan lupa diposting di sosmed atau ke web-web yang melakukan penjualan foto. Siapa tahu foto kalian disukai banyak orang dan laku di sana. Kalau kalian melakukan editing atau retouching pada foto yang sudah diambil, jangan terlalu berlebihan ya. Lakukan saja sewajarnya, jangan sampai ke rekayasa. Karena nanti tidak dapat naturalnya. Kalau saya biasanya akan melakukan retouching itu pada pencahayaan, saturasi, kontras, cropping, dan juga sedikit koreksi di ketajamannya. Nah, sahabat BC Bengkulu dimanapun berada, itu tadi tips-tips yang berkaitan dengan fotografi makro dengan ponsel. Kali ini saya mau berbagi beberapa trik untuk fotografi makro tadi. Yang pertama adalah eksplorasi lingkungan di sekitar kalian. Karena mungkin saja ada lokasi atau objek-objek indah tapi kecil yang biasanya mungkin tidak terlihat, kita abaikan begitu saja. Padahal kalau kita bisa mengeksplor itu bisa menjadi foto yang indah. Trik berikutnya adalah mencari atau menunggu momen yang tepat. Kalau model yang mau kalian ambil fotonya secara makro adalah serangga atau makhluk hidup, maka kalian harus benar-benar sabar menunggu atau mencari momen yang pas untuk dapat foto yang kalian inginkan. Selain itu, lakukan pengambilan foto dari jarak sedekat mungkin dengan objek dan lakukan dengan perlahan-lahan atau tidak terburu-buru atau tergesa-gesa supaya si objek tidak kabur. Tapi kalau objek foto kalian adalah benda mati atau benda tidak bergerak, mungkin saja juga kalian bisa membuat semacam cerita atau skenario terhadap objeknya.
Untuk melakukan fotografi makro di outdoor, kalian juga sebelumnya harus sudah melakukan riset kecil-kecilan dalam hal waktu yang tepat kapan untuk melakukan pengambilan gambar atau berburu. Perhatikan juga faktor cuaca seperti angin, hujan, atau yang lainnya. Selain itu, kalian juga usahakan untuk tidak merusak lingkungan atau lokasi tempat kita mengambil foto. Jangan sampai kedatangan kita mengganggu ekosistem atau area yang ada objek foto yang mau kita tuju. Juga jangan lupa tetap hati-hati terhadap resiko-resiko yang mungkin saja terjadi ya kalau kita melakukannya di lingkungan yang belum kita kenal. Untuk fotografi makro, lakukan pengambilan foto dengan berani mengeksplorasi banyak angle dan komposisi. Jangan lupa untuk terus berlatih dan percaya diri dengan progres yang kita punya. Sampai di sini program Yuk Ngulik yang kali ini ngebahas tentang fotografi makro dengan ponsel. Sampai ketemu di Yuk Ngulik berikutnya dengan bahasan yang lain. Saya Kak Duts, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.